Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari yang mulia ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dalam sejarah Islam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang masih belum terselesaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang bagaimana peristiwa syahidnya Husain di Karbala. Tujuan kita membahas ini bukan untuk memperdengarkan atau membahas berbagai hal-hal yang tidak pantas untuk dijelaskan dan diperdengarkan kepada kita semua tentang peristiwa-peristiwa yang penuh dengan hal-hal yang rekayasa dan penipuan-penipuan dari orang-orang yang tidak ingin Islam ini tegak dengan baik, berjalan dengan aman. Tapi kita ingin mengambil pelajaran dan meluruskan berbagai informasi-informasi yang diselewengkan tentang peristiwa ini. Begitu banyak sekali perkara-perkara yang tidak tepat menjadi hal yang viral di tengah kaum muslimin, masalah terbunuhnya Husain atau kejadian terbunuhnya Husain di Karbala ini. Sehingga yang disalahkan adalah orang yang tidak bersalah, sedangkan orang yang benar-benar menjadi penyebab utama terjadinya terbunuhnya Husain di Karbala tersebut, mereka cuci tangan. Utamanya di sini adalah mereka-mereka orang Syiah yang selalu berupaya bagaimana supaya Husain untuk mau mereka baiat di Kufah. Sehingga telah kita jelaskan dalam majelis yang lalu, ratusan surat ya dari orang-orang yang mengaku sebagai pembela Ahlul-Bait, sebagai mereka yang mengaku sebagai pencinta Husain, mengirim surat kepada Husain ya untuk agar Husain bersedia datang ke Kufah, dan mereka tidak reda dengan Nu'man Mubashir sebagai gubernur yang dilantik oleh yang telah ditunjuk oleh Muawiyah sebelumnya, kemudian di masa pemerintahan anaknya Muawiyah itu Yazid bin Muawiyah. Nah, jadi mereka seakan-akan yang membunuh Husain itu adalah pasukannya Muawiyah dan melakukan tindakan-tindakan yang amoral, tindakan yang sadis terhadap Husain dan keluarganya. Ini yang ingin kita jelaskan kepada kaum muslimin, sehingga terjadi kebencian yang berlebihan terhadap keluarga Muawiyah atau sebagian para sahabat Nabi SAW, termasuk kepada orang-orang yang mengatakan atau yang membela kehormatan para sahabat dan para pejuang Islam saat itu, ya. Nah, kita di sini bukan bermaksud menjelaskan perkaranya yang sifatnya akan menjatuhkan kehormatan para sahabat dan juga para ulama yang hidup di masa itu, para kibar tabi'in dan lainnya. Sebenarnya telah kita jelaskan di mana Husain ya selama 6 bulan di Mekah saat beliau berangkat dari Rabiul Awal, ya, kemudian disebutkan ya dalam kitab-kitab sejarah di mana Husain itu tinggal di Mekah setelah dibaiatnya Yazid bin Muawiyah sekitar 6 bulan. Itu sekitar 6 bulan itu dia menerima surat yang begitu banyak dari tokoh-tokoh pemuka-pemuka kabilah dari Kufah. Nah, dan sebelum itulah kita jelaskan juga di mana Husain juga ada rasa kecurigaan, kekhawatiran terhadap hal ini, dan akhirnya beliau mengirim saudara sepupunya yaitu Muslim bin Uqail ke Kufah untuk memastikan kondisi keamanan dan juga kesetiaan mereka. Karena memang sebelumnya sudah ada pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Kufah terhadap Ali bin Abi Thalib dan Hasan. Nah, kemudian saat Husain hendak berangkat ke Kufah pun telah kita jelaskan, tidak sedikit dari sahabat-sahabat yang menasihatkan agar Husain jangan pergi ke Kufah. Karena pertama akan menimbulkan fitnah, terjadi percobaan kaum muslimin,
Dan yang sangat dikhawatirkan adalah pengkhianatan kaum Kufah, seperti mereka telah berkhianat kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib dan juga saudaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena memang sudah kita jelaskan juga di Kufah adalah pusat terjadinya berbagai macam bentuk kekacauan ya, yang memang di dalam sabda Rasulullah SAW menjelaskan ketika beliau di Madinah, beliau mengarahkan tunjuk beliau ke arah Baghdad dan Kufah dan Basrah, ya, yang hari ini dikenal dengan kota Baghdad, Irak, dan daerah Iran, yaitu Asfahan. Beliau mengatakan al-fitnah hauna, bahwa yushiru ila masyrik, yani masuk syarqul Madinah, timurnya Madinah. Fitnah akan timbul dari sini, fitnah akan lahir dari sini, kata Rasulullah SAW. Maka kita lihat memang Kufah adalah pusat munculnya berbagai aliran-aliran. Mulai dari zaman Ali bin Thalib munculnya Khawarij, kemudian sebelumnya di akhir masa Khawarij, kemudian juga muncul Syiah di sana. Kemudian di akhir masa sahabat muncul Qadariyah, muncul Jabriyah, kemudian juga Mutasawwifah, dan berbagai kelompok-kelompok sekte yang menyimpang dari Islam bermunculan, asalnya adalah di daerah Kufah tersebut. Karena memang juga kalau kita lihat itu ada pertemuan budaya yang sangat besar di sana. Ya, ada pertemuan budaya Persia, Romawiya, dan juga Yunania, termasuk juga budaya Hindu yang lama, yang tua, ya, budaya filsafat India, bukan ya, filsafat India, Yunani dan Romawi, kemudian juga Persia. Dan juga daerah itu sudah merupakan daerah perlintasan, ya, perlintasan perdagangan dan segala macamnya, sehingga memang berpotensi untuk berbagai bentuk terjadinya lahirnya bermacam pemikiran-pemikiran yang dilatar belakangi oleh berbagai bentuk budaya. Baik. Dan kita juga jelaskan ketika Yazid bin Muawiyah benar-benar telah mendapatkan kepastian Husain akan berangkat ke Kufah, Yazid menulis surat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi mengharapkan, ya, agar Ibnu Abbas memberikan nasihat kepada Husain. Karena memang di antara yang tersisa dari keturunan Bani Hashim yang senior, yang alim adalah, itu dari kalangan sahabat, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Yazid menulis, ya, surat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia di dalam surat itu disebutkan, wa nahsibu anna rijalan atauhu minal masyriqi famannahu bil khilafah. Kami mendapat informasi dan mengira bahwa ada orang-orang yang mencoba menjanjikan kekuasaan kepadanya dari daerah Masyriq, dari Kufah. Fa innahum indaka minhum, ya, khibratun wa tajribatun. Sungguhnya engkau punya kedudukan, punya kemuliaan di sisi mereka. Dan engkau pun tahu bagaimana mereka-mereka yang mengajaknya untuk menjanjikan kepada Husain ini kekuasaan, dan mereka adalah orang-orang Kufah. Ya, punya khibrah, pengalaman, tajribah, dan juga pengalaman, dan juga istilah khibrah itu, kalau bahasa kita menerjemahkan khibrah dan tajribah itu tetap kedua-duanya pengalamannya. Ya, nah, mengetahui kondisi dan juga pengalaman dengan mereka. Fa in kana fa'ala faqad qata'a wa sya'ijal qirabah. Jika tetap dia pergi ke sana, kata Yazid, sungguh dia akan merusak hubungan tali kerabat. Wa anta kabiru ahli baitik. Engkau adalah orang yang tertua sekarang di tengah-tengah mereka, maksudnya di kalangan Bani Hashim. Wal manzur ilaihi, dan engkau juga orang yang, maksudnya yang dipandang, yang dihargai lah. Faqfufu anis sa'i fil furqah. Hendaklah engkau mencoba mencegahnya untuk melakukan tindakan terjadi nanti perpecah belahan ini. Kemudian dia menulis syair, dan akhirnya Ibnu Abbas membalas surat kepada Yazid. Ini juga menjelaskan kepada kita metode di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kita ingin mengambil pelajaran, ya, bukan sebatas kita bercerita saja. Di mana dalam sebuah konflik, baik itu konflik dalam sifatnya regional ataupun nasional ataupun internasional, ya, kita harus mencari tokoh-tokoh yang dapat meredam
tokoh-tokoh yang dapat meredam konflik itu. Ya, karena dengan begitu ataupun untuk menjelaskan kepada tokoh-tokoh itu efek dan kondisi yang akan ditimbulkan dengan terjadinya sebuah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana ya cara dalam menyelesaikan masalah. Maka Yazid di sini kita nilai dia sangat bijak dalam kebijakan. Dia tidak langsung mencegah, mendatangi, menghambat Husain untuk ke Kufah. Tapi beliau bicara kepada orang yang lebih dewasa, yang lebih dianggap lebih berpengalaman, lebih dibesarkan, lebih dihormati di kalangan kaum Bani Hashim saat itu. Ya. Sehingga Yazid menulis surat. Nah, ini juga demikian. Ya, seseorang yang ataupun seseorang yang memang dituahkan dalam sebuah komunitas, dia menyadari hal itu hendaknya. Ya, tidak membiarkan tindakan-tindakan yang tidak baik itu. Makanya Ibnu Abbas menulis surat kepada Yazid. Inilah arju an la yakuna khurujul Husain li amrin takrahuhu. Kata Ibnu Abbas, semoga saja Husain ini berangkat ke Kufah tidak menemukan perkara yang tidak engkau sukai atau tidak engkau senangi. Walastu ad'un nasiha lahu. Aku tidak pernah meninggalkan nasihat baginya. Artinya aku selalu menasihatinya. Fi kulli ma yajma'u Allahu bihi al-ulfah. Dalam setiap perkara yang Allah akan mempersatukan, ya, menjalinnya hubungan terbaik. Utufi biha sa'irah. Dan juga perkara yang akan memadamkan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang terjadinya provokasi perselisihan. Baik. Ini mauqif Yazid atau tindakan Yazid dalam menyikapi rencana Husain untuk pergi ke radhiyallahu anhu untuk pergi ke Kufah. Dan setelah itu kita sudah jelaskan bagaimana para sahabat dan sebagian kibar tabi'in mendatangi Husain, telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan Husain ketika mengirim anaknya anak pamannya yaitu Muslim bin Uqail. Kemudian dia tinggal di rumah Hani bin Urwah. Kemudian Hani bin Urwah ditangkap. Kemudian berkumpullah tokoh-tokoh Kufah untuk menjaga Muslim bin Uqail. Setelah itu Ubaidillah bin Ziyad memanggil tokoh-tokoh Kufah untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika mereka berkumpul dipanggil ke istana oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad menjelaskan perkara ini akan menimbulkan fitnah yang besar, efeknya begini dan begitu dijelaskan. Kemudian bin Ziyad memberikan tokoh-tokoh kabilah, tokoh-tokoh pembesar-pembesar yang penggerak provokator yang untuk kedatangan Husain ini hadiah. Kemudian menjelaskan kalau seandainya Yazid mengirim pasukan, tentu akan terjadi pertumpahan darah dan segala macamnya demi untuk mengembalikan persatuan kaum muslimin ini. Diberilah pandangan. Akhirnya tokoh-tokoh Kufah yang tadi begitu antusias mengajak dan Husain untuk ke Kufah, dengan begitu aja langsung lembek. Mereka langsung berpindah loyalitasnya. Akhirnya Muslim bin Uqail dibiarkan sendirian dan akhirnya tertangkap. Ya, kemudian sampailah berita itu kepada Husain. Nah, ini akan kita bahas. Di tengah perjalanan, ketika sampai kabar berita terbunuhnya Muslim bin Uqail ini, nah, itu di sini diceritakan Husain keluar dari Mekah pada tanggal 8 Yaum Tarwiyah 8 Zulhijjah tahun 60 Hijriah. Beliau terbunuh nanti sebelum Muharram, ya. Jadi lama 8 Zulhijjah, ya hampir 1 bulan satu perjalanan. Karena beliau terbunuhnya 10 Muharram. Beliau berangkat dari Mekah yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian wali Makkah Amr bin Sa'ad bin Al-As. Jadi ini anak Sa'ad bin Waqqas ini. Sa'ad bin Waqqas kita tahu ya, salah seorang sahabat yang mulia dan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dia punya anak, ada namanya Amru, ada namanya Umar. Nah, Umar adalah yang di Kufah, Amru adalah yang bertugas menjadi gubernur di Mekah. Amr bin Sa'ad bin Waqqas ini menasihati Husain
dan berikan masukan pada Husain. Ya. Kemudian dia mengirim saudaranya yaitu Yahya bin Sa'id bin Al-As. Fahawalu ayatnu alai an azmi, mencoba untuk menahan Husain ini. Di tengah jalan sudah sampai berita itu, akhirnya Husain tetap menjawab, akan berpikir dan bermusyawarah dulu dengan anak-anaknya Uqail dan saudara-saudaranya Uqail. Baik. Kemudian ya. Fakharja Husain mutawajjih ila al-Iraq fi ahli baiti wa 60 syaikhan min ahli Kufah. Ketika itu Husain berangkat menuju Kufah dengan banyak sekali keluarga-keluarga dari Bani Hashim ini, anak-anak saudaranya, terhadap putra-putrinya Husain sendiri, keluarganya. Maka Marwan bin Hakam adalah waktu itu sebagai gubernur Madinah, menulis surat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah yang menggantikan dari Nu'man bin Bashir, karena sebelumnya Nu'man bin Bashir bersikap agak memberikan peluang kepada orang-orang yang ingin membuat kekacauan di Kufah itu, sehingga Yazid bin Muawiyah memecatnya dan menggantikan dengan Ubaidillah bin Ziyad. Apa nasihatnya Marwan bin Hakam kepada Ibn Ziyad? Memberikan surat, amma ba'd fa innal Husain ibn Ali qad tawajjaha ilaik. Sungguhnya Husain anak Ali Abi Thalib sedang menuju ke kamu, maksudnya ke Kufah. Dia adalah Husain anak Fatimah. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan. Ini kita akan jelaskan. Apa benar keluarga Bani Umayyah itu benci Husain? Ini kita lihat semua mereka bagaimana supaya Husain ini dijaga dan tidak disakiti. Nasihat Marwan bin Hakam ini disampaikan oleh dia kepada siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Dia katakan, dia itu adalah Ali bin Abi Thalib dan dia itu adalah putranya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tallahi ma ahadun yuslimuhu Allahu lahu ahabba ilaina. Ya, tidak ada seseorang yang lebih kita cintai kepada kita daripada Husain. Ini perkataan siapa? Marwan bin Hakam. Dia katakan tidak ada orang yang lebih kita cintai daripada Husain. Ya. Wa tallahi ma ahadun ya yuslimuhu Allahu ahabbu ilaina minal Husain. Ya, tidak ada orang yang lebih kita sayang keselamatannya, lebih kita cintai daripada Husain, kata beliau. Wa iyyaka an tahija ala nafsika ma la yasudduhu syai'un wa la yansahu 'ama. Jangan sampai engkau ya membuat dirimu ya tidak terkendali sehingga membuat suatu tindakan yang tidak akan dilupakan oleh manusia, atau engkau ya sudu syai'un yaitu menghalang-halangi yang sifatnya nanti akan terjadinya terbunuhnya Husain atau adanya tindakan kekerasan kepada Husain. Ya, wala yad'u dzikrah, ya, jangan sampai nanti terjadi suatu peristiwa yang akan manusia tidak melupakan peristiwa itu, kata Marwan bin Hakam. Wassalamu alaika. Singkat saja dia berikan tentang kehormatan Husain, dan jangan sampai melakukan tindakan yang membuatkan peristiwa menjadi catatan dalam sejarah, kata Marwan bin Hakam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan, adanya siasat ingin bunuh Husain, tidak ada. Kita lihat di sini kan. Nah, kemudian juga ya Amr bin Sa'ad bin As, tadi yang gubernur Kufah kita sebutkan, pun menulis surat kepada siapa? Kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak patut kepada Husain. Ya, wa ya'muru bi yakuna hadaran fi ta'amulihi ma'al Husain. Dia mengingatkan agar sangat mengambil sikap-sikap kehati-hatian di dalam menghadapi Husain ini. Qailan lahu, dia berkata, fa amma ba'd faqad tawajjaha ilaikal Husain wa fi mithliha ta'tiqu aw ta'udu 'abdan tastatriku kama yastariqul 'abid. Dia menjelaskan sini Husain datang menghadap, ya maksudnya menuju daerahmu. Ya, kemudian ya, dan seperti ini adalah jangan sampai untuk peristiwa ini adalah untuk berhanya seseorang untuk dimerdekakan atau terjadinya seseorang yang untuk diperbudak untuk menjaga membela maksudnya Husain ini. Dalam perjalanan ke Kufah tadi, Husain bertemu dengan Farazdak. Ya, Farazdak. Kemudian ya, Farazdak ini seorang syair yang terkenal sekali. Itu di daerah Bidzati Irkin. Ya, Bidzati Irkin ini dekat, yaitu kalau itu miqatnya al-Iraq, yaitu.
fasalahu Husain bin Ali an tasawwuri lima yakum bihi al-Kufa hiyalahu. Husain bertanya ke Farazdak, kita bertemu dalam perjalanan menuju Kufa ini, bagaimana kondisi masyarakat Kufa tentang loyalitas mereka kepada Husain. Ya, Husain juga sudah mulai merasa hal-hal ini akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya. Suma arada ayu atiya Farazdak idahan aksar. Ya, kemudian Farazdak menjelaskan lebih gamblang kondisi itu. Waqala, ketika Farazdak menjelaskan bagaimana apa yang telah terjadi di Kufa tentang Muslim Nuqail dan bagaimana kondisinya mereka orang-orang Kufa ini adalah tidak akan benar-benar menepati isi surat yang dikirim kepada Husain. Akhirnya Husain pun mengeluarkan, wahai kutubuhum ma'i, inilah surat-surat mereka bersama saya, dikeluarkan itu. Maka Farazdak membalas ungkapan Husain itu, yukhadilunaka fala tadhhab, mereka akan menghinakanmu wahai Husain, jangan pergi. Fa innaka ta'ti qauman qulubuhum ma'aka wa aydihum 'alaika. Kata Farazdak menyebutkan dengan kalimat, engkau akan mendatangi kaum yang hati mereka mengaku bersamamu, tapi tangan mereka adalah yang memukulmu, akan menyiksamu, ya, 'alaika, ya, mereka akan memusuhimu. Itu wa inna ma 'alima Yazid bin Muawiyah bi khuruj jannah. Ini tadi juga kita jelaskan. Jadi Farazdak pun telah menjelaskan pada Husain, mereka itu hanya pura-pura dengan hatinya bersamamu, sebetulnya hakikatnya mereka nanti akan memusuhimu. Kemudian ketika sampai kepada Muawiyah tentang berita keluarnya Husain dari Mekah menuju Kufa, Muawiyah pun menulis surat, Yazid bin Muawiyah seketahui hal itu, Yazid bin Muawiyah tadi sudah menulis surat kepada Ibn Abbas, kemudian juga beliau menulis surat, Yazid bin Muawiyah menulis surat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Jadi sudah kita jelaskan mengenai isi surat dari Mawar bin Hakam, kemudian gubernur Kufa, ya, kemudian gubernur Mekah yaitu Amr bin Sa'ad bin Al-As, kemudian juga nasihat-nasihat yang lain kepada Husain, kemudian juga tambah lagi dengan Farazdak memberikan bagaimana kondisi hakikat dari orang Kufa ini. Kemudian juga Yazid bin Muawiyah menulis surat kepada gubernurnya Ubaidillah bin Ziyad. Apa disebutkan? Balagani anna Husain qad sara ila Kufa. Dia tulis dalam suratnya, aku telah mendapat informasi bahwa Husain benar-benar sudah berangkat ke Kufa. Uqubtulia bihi zamanuk, engkau mendapat cobaan, ya. Sungguh zamanmu telah mendapat cobaan dengan ini. Dianggap ini adalah cobaan oleh dia, ujian, ya. Uqubtulia bihi zamanuk min bainil azman. Ya, telah diujilah zamanmu di antara zaman-zaman yang ada. Wa baladuka min bainal bilad, dan negerimu di antara negeri-negeri yang ada. Jadi kamu sedang diuji pada waktumu, yang mana ini adalah takdirmu mendapat ujian pada waktumu, dan juga waktu engkau menjadi gubernur, dan juga daerah yang dituju oleh Husain dan daerahmu, ini ujian buatmu. Ya, utulita bihi min bainil ummal, dan engkau di antara gubernur-gubernur mendapat ujian, ya. Wa indaha ta'tiqu au ta'udu 'abdan kama ta'tabidul 'abid. Ya. Maka disinilah, untuk menyikapi inilah, kata Husain, terjadinya nanti hal-hal yang harus mengawal terjadinya sebuah kondisi, mana kondisi itu kadang-kadang memperbudak orang yang merdeka atau memerdekakan orang yang diperbudak. Nah, ini kondisi yang diterangkan oleh Yazid Muawiyah, menggambarkan kepada Ubaidillah bin Ziyad agar hati-hati. Semuanya mereka tidak pernah memesankan sikapi saja, bunuh saja, habisi saja, tidak ada demikian. Ya, itu bagaimana mereka dalam menyelesaikan masalah yang ada. Baik. Kemudian tentu Ibnu Ziyad berupaya mengambil sikap. Di antaranya dia menghalangi agar masyarakat Kufa tidak benar-benar sampai bertemu dengan Husain, dan Husain tidak benar-benar jadi ke Kufa. Berusaha untuk menghambatlah pertemuan itu, ya, supaya tidak terjadinya berbagai macam bentuk kekacauan di Kufa. Maka dia, ya, mengumpulkan pasukan-pasukan, termasuk orang-orang yang pro kepada Husain pun, sehingga diberilah hadiah dan segala macamnya. Akhirnya dia mengirim sebagai penjuru untuk melihat kondisi Kufa, pintu-pintu atau jalur-jalur masuk Kufa itu dikirim intel untuk melihat kondisi yang sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Kemudian, ya,
setelah sampai kepada Husain terbunuhnya tadi Muslim bin Uqail, ya, dan juga Hanif bin Urwah dan Abdullah bin Ubaidillah bin Bakhtar, ya. Kemudian juga mendengar berita bahwa masyarakat Kufa takhadhala ahlul Kufa an nusratihi, mundurnya masyarakat Kufa dari membelanya. Wa kana ladza khabar mufji' mu'lim waqa'u syadid al Husain, sehingga berita ini sangat betul membuat Husain menjadi terpukul, ya. Faulai aqrabun nas ilaihi qad qutilu wa syi'a fil Kufa takhadalu fi nusratihi. Ya, dia melihat bagaimana Muslim bin Uqail terbunuh dan bagaimana Syiah, orang Syiah Kufa tidak benar-benar membelanya. Nah, ketika itulah, ya, sampai berita itu, Husain berkata kepada orang-orang yang bersamanya, wa qala man ahabba yansarifa falyansarif, ya, barang siapa yang mau pulang, yang balik, yang tidak jadi berangkat, silakan, kata Husain. Ya, artinya dia mempersilakan orang-orang yang ikut bersama rombongannya tadi untuk balik ke tempat mereka masing-masing, ke Makkah, ke Madinah, kemana-mana, ya. Maka akhirnya setelah itu waqalahu ba'du man sabatu ma'ahu. Ada orang yang tetap bersamanya, nunsyidukallah illa ma raja'ta min makanik fa in laysa laka bi Kufa nasirun wala syiah. Sehingga katakan, hendaklah engkau kembali ke daerah yang kau datang darinya, maksudnya kembali aja ke Mekah. Karena di Kufa itu tidak ada orang yang benar-benar menolong dan membelamu. Ya. Bal takhafu an yakunu alaika. Bahkan kita mencemaskan mereka itulah yang akan membunuhmu nanti. Fawasaba banu Uqail wa ikhwatu Muslim. Tetapi anak-anak Uqail, saudara-saudara daripada Muslim bin Uqail dan anak-anaknya tidak mau balik, tidak mau mundur, tidak mau kembali, ya, mengurungkan niatnya ke Kufa. Kenapa? Mereka ingin membalas atas terbunuhnya saudara mereka dan ayah mereka. Itu dari anak Uqail bin Muslim. Wallahi la nabrah hatta nudrika tha'rana au nadhuqa kama dhaqa Muslim. Mereka mengatakan, ya, kami tidak akan mau balik. Kami tidak akan mau, ya, balik arah sampai kami dapat mengambil, artinya mengapaskan ke kisah terhadap orang-orang yang membunuh Muslim, atau kami mati di jalan dengan seperti matinya Muslim Nuqail. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu sebagian orang keluar dari Husain, dari pasukan Husain, dari gerombongan Husain itu balik, ya, sehingga tidak ada yang bersama Husain kecuali itu dari Makkah itu, kecuali hanya anak-anaknya saja dan keluarga kerabatnya saja dari anak-anak Uqail dan saudara-saudara Uqail. Kemudian sampai pada satu daerah, ya, namanya Syarafun, maka dia menyuruh anak-anaknya minum, makan semuanya. Kemudian sampai di tengah hari, bertakbirlah salah seorang dari sahabatnya, kami melihat, faqala Husain, Allahu Akbar ma kabartu. Ya, kenapa engkau bertakbir? Husain bertanya. Qala rajul ra'aitu nakhlah, aku melihat ada pohon korma, ada di kebun. Faqala rajulani in hadzal makan ma ra'ayna bihi nakhlatun qat. Dia katakan, enggak ada ini korma di sini, pohon korma di sini. Faqala Husain, fama turiyanihi ra'y. Apa pendapat kalian ini? Qala naru ra'yu hawadi al-khayli faqala rajul wa ana wallahi ma ara dzalik. Dia melihat di sana ada pasukan berkuda. Rupanya memang muncul menghadang Husain dengan keluarganya itu dihadang oleh utusan, yaitu Ibnu Ziyad, pasukan Ibnu Ziyad yang dipimpin oleh Hur bin Yazid. Nama pimpinan pasukannya Hur bin Yazid. Jumlah mereka sekitar 1000 pasukan berkuda. Kemudian ketika bertemu Hur bin Yazid Husain ini, ya, kemudian Husain meminta kepadanya rujuk mana'ahu wa dzakara lahu annahu ma'murun bi mulazabati. Ketika itu Husain minta agar dia untuk balik, ya. Mana'ahu, ya, Husain meminta untuk kembali saja ke Mekah, tapi Hur bin Yazid ini melarangnya.
bahwa dia diperintahkan untuk mengawal, bukan tidak disakiti, tidak. Bahkan di dalam perjalanan itu mereka sholat satu berjamaah saja. Pasukan Hur bin Yazid dengan pasukan Husain, dengan rombongan Husain mau ke Kufah itu sholatnya berjamaah gitu. Jadi tidak hanya disuruh oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk mengawal Husain masuk ke Kufah. Itu. Ya. Wa dzakara annahu ma'murun muzawati hatta al-Kufah. Dia menyampaikan kepada Husain untuk mengawal Husain masuk sampai Kufah. Wa qama Husain wa akharja kharjaini mamlu'an bil kutub. Kemudian Husain mengeluarkan 2 kantong di dalamnya penuh dengan surah-surah Al-Kufah tadi. Ya. Dia menyebutkan bahwa dia diminta untuk datang ke Kufah. Kemudian orang-orang bersama Hur bin Yazid tadi, ya, menyebutkan kami tidak punya urusan dengan surat-surat itu, ya. Dari sinilah Husain menolak untuk dikawal oleh Hur bin Yazid masuk ke Kufah. Ya. Wa huna rafadha Husain dabab ma'hur ila Kufah wa asar ala dzalik. Kemudian Hur bin Yazid memberikan usulan kepada Husain, "Aisul ketarikan ijannibuhul Kufah wa la yarji'uhu ila Madinah." Jadi kata Hur bin Yazid, pilih jalan, ya, kan tadi dia minta Yazid untuk tidak menjadi ke Kufah. Pilih jalan, dan tapi dia diperintah juga untuk biar tidak memberikan Yazid untuk balik ke Kufah atau ke Madinah. Untuk balik ke Mekah atau ke Madinah. Akhirnya Hur memberikan masukan, engkau pilih jalan yang itu keluar Kufah, tapi tidak jalan juga kembali ke Madinah. Wa dzalika ajli ayaktuba Hur ila Ibnu Ziyad bi amrihi. Tujuannya agar dia menyampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad tentang Yazid, tentang perjalanan Husain, dia tidak masuk Kufah dan dia tidak kembali ke Madinah. Wa yaktubal Husain ila Yazid bi amrihi. Ya. Kemudian Husain juga, ya, menulis tentang keinginannya kepada Yazid. Kemudian memang Husain mencari jalan, ya, arah Qadisiyah. Tidak arah ke Kufah, juga tidak arah ke Madinah. Wattaja shimalan, arah utara itu arah ke Syam. Wa akhadha al-Hur yasar lil Husain wa yansahu bi adamil muqatala. Kemudian Hur bin Yazid menyebutkan, memberikan usulan kepada Husain untuk tidak melakukan tindakan dengan cara berperang, ya, dan mengingatkan Hur bin Yazid mengingatkan agar takutlah kepada Allah, wa inna annahu idza qatala fasawfa yuqtal. Kalau dia melawan nanti justru dia akan terbunuh, ya. Fakan al-Husain yusalli bil fariqaini idza hadaratis shalah. Jadi Hur bin Yazid itu pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk mengawal Husain masuk Kufah, yang tadi dipinta oleh Hur bin Yazid agar Husain mencari jalur yang lain saja. Itu selama mereka bersama-sama itu mereka sholat berjamaahnya sama. Imamnya Husain, Hur bin Yazid, pasukannya sholat bersama. Ini menunjukkan tidak ada sifat di situ pembunuhan, permusuhan, tidak ada. Nah, kemudian lama wasala oleh Husain di Karbala. Kemudian Husain sampai di Karbala, bertemu dengan pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tadi saudaranya adalah Amr bin Sa'ad. Bertemu dengan pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas di Karbala ini. Di dalam pasukan Umar bin Sa'ad bin Waqqas ini ada namanya Syamar bin Zil Jaushan. Ada namanya seseorang namanya Syamar bin Zil Jaushan. Ini terindikasi dia salah seorang Khawarij. Ya. Husain bin Tamim. Wa kana hadzal jaysh alladhi yaquduhu Umar bin Sa'ad muqawwanan min 4,000. Jumlahnya sekitar 4.000. Ya. Wa kana wajhu hadzal jaysh fi asl ila Rai li jihadid Dailam. Sebetulnya tujuan pasukan ini di awal itu adalah dikirim oleh Abdullah bin Ziyad untuk memerangi orang-orang pasukan Persia yang tersisa di Rai, ya, orang-orang ke Rai, bukan untuk daerah Dailam, bukan untuk menangkap Husain. Falamma minhu Ibnu Ziyad ayyadhaba li muqatal Husain, ketika Umar bin Sa'ad ini disuruh oleh Ibnu Ziyad untuk menghadang Husain masuk Kufah, ya. Umar bin Sa'ad nggak mau. Ya, ini dia nggak mau berhadapan-hadapan dengan Husain. Ya, Husain jelas cucu Rasulullah SAW, orang yang mulia, terhormat. Maka dia tidak mau kalau saat ini terjadi kontak yang sifatnya bersenjata dengan jadi umpamanya tindakan yang tidak diinginkan. Nggak mau dia. Pada awal dia tolak oleh Umar bin Sa'ad ini. Tetapi Ibnu Ziyad
tetap menegaskan untuk dia mengawal untuk menghadang tidak masuknya Husain ke Kufah. Tujuannya biar nanti masyarakat Kufah tidak jadi melakukan tindakan-tindakan yang sehingga terjadi peperangan dan selamanya banyak terbunuh. Kemudian akhirnya setuju. Tatkala sampai di itu, Husain dikepung oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Wa itulku al-mantiqa kula ismu Taif, ya, wa bada al-Husain al-Ma'ali bitafawud ma Umar. Kemudian berunding antara Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Husain, berunding. Ya. Kemudian wa bayyana Husain annahu lam ya'ti ila Kufah illa bi talab min ahliha. Husain menjelaskan bahwa dia tidak pergi Kufah kecuali atas permintaan dari masyarakat Kufah sendiri. Kemudian dia memperlihatkan kepada Umar bin Sa'ad, ya, surat-suratnya, ya, yang tadi yang banyak gitu. Wa asyara ila haqibatain kabiratain. Ada 2 koper besar gitulah ya. Itu di dalamnya terdapat nama-nama orang-orang yang telah membaiat, orang-orang yang mengajak Husain untuk ke Kufah. Akhirnya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menulis surat ke Ibnu Ziyad dengan apa yang didengar dari Husain. Dia tulis surat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Fa inni haitsu nazaltu bi Husain, ya, ba'athu ilaihi rasuli. Ketika dia menceritakan aku telah bertemu dengan Husain dan kemudian aku kirim utusanku, fasaltuhu amma aqdamahu. Aku bertanya apa alasan dia datang ke Kufah. Apa yang diinginkannya? Faqala kataba ilayya ahli hadhil bilad. Dia menjelaskan bahwa alasan Husain untuk ke Kufah adalah karena dia dipanggil dan diajak oleh masyarakat Kufah dan ada surat-surat mereka yang datang begitu banyak. Fas'aluni al-qudum fafa'altu. Dia mengatakan mereka minta aku datang kata Husain, maka dia datang. Fama idza karihuni fabadalahum ghairu ma atasni bihi rusuluhum fa ana munsarif an. Kemudian disebutkan pula oleh Umar bin Sa'ad bin Waqqas dalam suratnya kepada Ubaidillah bin Ziyad, jika mereka memaksa dan aku harus berbalik arah, maka aku akan berbalik. Ketika, ya, Ubaidillah bin Ziyad ini membaca surat itu, ya, dia membacakan sebuah syair, al-an idza, ya, laqat makhabiluna bihi yarjun naja wala tuhina manas. Sekarang dia baru menyadari dan meminta untuk supaya dia kembali lagi ke balik itu, ya. Kemudian Ibnu Ziyad membalas surat dari Umar bin Sa'ad ini. Setelah sampai padaku suratmu dan aku telah paham apa yang kau maksud, ya, fa'ard al-Husain ayyubayyi ali Yazid bin Muawiyah wa jami' ashabihi. Tolong minta kepada Husain dan semua orang-orang bersamanya untuk membaiat Yazid, ya. Kemudian jika dia mau melakukan hal itu, ya, kita akan berikan pandangan kita berikutnya. Nah, ketika Umar bin Sa'ad menerima jawaban dari Abdullah bin Ziyad ini, membuat hal itu mengecewakan Umar bin Sa'ad bin Waqqas ini, ya. Dan dia melihat bahwa Ibnu Ziyad ini tidak memiliki kelonggaran sedikit. Kemudian, tetapi Husain menolak keinginan itu yang ditawarkan oleh Ibnu Ziyad tadi agar dia membaiat Yazid dan semua orang-orang bersamanya. Kala itu, Husain menawarkan kepada Umar bin Sa'ad bin Waqqas 3 permintaan untuk disampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Pertama, dia membiarkan untuk kembali dari mana di arah dia datang. Ini kembali ke Madinah atau ke Mekah. Itu pertama, dia tidak jadi masuk Kufah. Wa imma yatrukuhu liyadhhaba ila Syam fa yadha yadahu fi yadi Yazid bin Muawiyah. Atau dibiarkan dia pergi ke arah Syam, dia akan langsung membaiat Yazid bin Muawiyah. Yang kedua permintaan Yazid. Yang ketiga permintaannya adalah imma yusayruhu ila sughrin min sughuril muslimin fa yakunu wahidun minhum lahum wa alaihim ma alaihim. Dia meminta biarkan Husain ini pergi ke daerah perbatasan dan dia berjihad di sana. Nah, di sini kita lihat di antara pelajaran kita ambil bahwa sebetulnya di sini kenapa di antara faedah sebelumnya, kenapa ya di antara tawaran Husain di sini adalah pergi menemui Yazid bin Muawiyah di Syam? Karena dia tahu bahwa Yazid Muawiyah Syam dan menghargai dia, akan menghormati dia. Maka dia tidak mau bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad yang tadi meminta agar dia membaiat Yazid dan sahabat-sahabatnya menilai Ubaidillah bin Ziyad. Ini salah satu faedah yang diambil oleh para ulama kita. Yang membuktikan bahwa sebetulnya Husain melihat Yazid itu ada orang yang
yang akan lebih menghargai dia gitu. Maka dia meminta untuk dia langsung saja ke Syam dan dia membaiat Yazid. Nah, kemudian ditulislah surat itu, 3 permohonan itu kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ketika sampai surat itu kepada surat bin Ziyad, ya, waqad athara fi anna mauqif muta'azim qad khulla wa anna salam qad awshak wa ma bin Ziyad illa al-muwafaqah. Baik. Di awal sampai surat itu, setelah dibaca oleh Ubaidillah bin Ziyad ini, dia sebetulnya sudah mau memberikan salah satu dari jawaban itu, ya, untuk membiarkan Yazid, ya, wa fi'l faqad awshaka ibnu Yazid ayuwafiqa wa yarsulu ila Yazid. Jadi sebetulnya yang ingin dipilih oleh Ibnu Ziyad dari antara 3 tawaran itu adalah membiarkan Husain dengan seluruh keluarganya tadi untuk berangkat ke Syam dan membaiat Yazid. Tetapi yang bermasalah ketika itu dimunculkan oleh Ibnu Ziyad, lupa nih di majelisnya itu ada namanya tadi yang kita sebutkan Syamar bin Ziljawshan. Inilah orang yang provokator yang sangat bejat. Dialah yang sangat memberikan masukan yang buruk. Apa katanya dia memberikan tanggapan Ibnu Ziyad yang tadi ingin memberikan biar Husain dan para keluarganya ke Syam dan membaiat Yazid, ditanggapi oleh Syamar bin Ziljawshan ini, ya, yang duduk di majelis waktu itu. Ketika sampainya surat Umar bin Sa'ad tadi kepada Ibnu Ziyad, ya, dia berkata, ya, dia mengusulkan sebetulnya pendapat yang benar itu adalah dia berkata, ini Syamar bin Ziljawshan ini, jadi maka yang penyebab utamanya ini yang menolak usulan keinginan dari Ibnu Ziyad tadi, Abdullah bin Ziyad, biar Yazid pergi ke Syam menemui Yazid, biar Husain pergi saja langsung ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah. Dia berpendapat, "Annal amr sahib huwa ayatul min Husain an yanzila al-hukmi." Ini masukan yang diberikan oleh Syamar bin Ziljawshan ini. Sebetulnya pendapat yang benar itu adalah dia sendiri yang memutuskan, jangan Husain yang mendikte kamu. Nah, itu maksudnya dia. Kamu sebetulnya memberikan keputusan sendiri. Ini kamu kalah dengan Husain begitu. Dia adalah provokatornya. Harusnya kamu yang memberikan keinginan kamu sesuai apa yang kamu inginkan kepada Husain. Jangan Husain mendikte kamu. Sekarang kamu itu mengikuti pendapat Husain. Nah, gitulah kira-kira kata-kata yang digunakan oleh. Maka dia katakan pendapat yang benar itu adalah engkau memutuskan sendiri, ya. Ya, hatta yakuna sahibul amr al-mutahakkam fi. Engkau yang mengendalikan. Jangan Husain yang mengendalikanmu, gitu. Salah satu faedah di sini yang disebutkan oleh para ulama kita adalah seorang pemimpin yang sangat penting bagi dia adalah yaitu orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang menjadi kalau di bahasa kita disebutlah tim pertimbangan presiden lah, ya. Atau tim yang menjadi orang yang memberikan masukan kepada kepala negara. Ini sangat berpengaruh sekali sebetulnya. Karena mereka lah yang akan memberikan informasi, memberikan pendapat-pendapat. Oleh sebab itu seorang pemimpin perlu memilih orang-orang yang benar-benar baik dari pemikirannya. Ya, jangan pilih orang-orang yang memang yang akan merusak. Sebetulnya mungkin seorang presiden, mungkin seorang pribadi pemimpin itu adalah yang baik. Tapi gara-gara orang di sekitarnya yang rusak memberikan pendapat-pendapat, masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak benar. Contoh pertimbangan yang diberikan oleh Syamar bin Ibnu Ziljawshan ini. Ketika tadi Ibnu Ziyad sudah mau menerima salah satu permintaan dari Husain, yaitu yang biarkan saja Husain ini berangkat ke Syam, dia malah menimpali keinginan Ibnu Ziyad sebagai gubernur waktu itu. Ini sebetulnya pendapatnya kamu itu tidak kamu sebagai pemimpin, itulah bahasanya. Kok kamu yang didikte, kok kamu yang diatur, kamu yang beri aturan, kamu yang berbuat, apa keinginan kamu lakukan. Jangan kamu didikte oleh Husain, begitu bahasanya. Inilah penyebab pertama terjadinya di antara sebab-sebab yang terbunuhnya Husain. Akhirnya Ibnu Ziyad masuklah setan ke otaknya gitu, ya. Oh ya, benar juga. Ya, artinya Ibnu Ziyad hatta yakuna huwa sabil amr mutahab. Fa masalah khabar ila Husain, akhirnya Ibnu Ziyad mencabut keputusannya tadi dan dialah yang memutuskan bahwa Husain harus menghadapnya. Harus menghadap Ibnu Ziyad. Nah, ini atas dasar siapa? Masukan siapa tadi? Yaitu orang-orang di sekitar. Bitonah itu su istilahnya. Maka kita selalu berdoa
kepada Allah agar Allah menjadikan bitona para pemimpin, orang-orang yang menjadi sekitar pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur dalam memberikan nasihat, orang-orang yang amanah dalam memberikan nasihat. Ya, kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar itu sebetulnya, ya, banyak sekali punya kepentingan. Ima dia kepentingan untuk kelompok dia, yang kepentingan untuk diri dia, jabatan, mencari muka, atau dia ingin mencelakakan pemimpin sendiri supaya dia nanti punya kesempatan untuk jadi pemimpin. Dan banyak sebetulnya. Maka oleh sebab itu untuk memilih teman-teman, ya, bagi kita seorang pemimpin itu harus orang-orang yang terpercaya, orang yang jelas, ya, orang yang amanah, yang jujur. Nah, ini salah satu akibat dari seorang, ya, bila pemimpin mempunyai bawahan yang memberikan masukan, ya, itu adalah orang-orang yang tidak punya kepribadian, kejujuran dalam memberikan nasihat. Nah, oleh sebab itu dalam hadis juga disebutkan, salah satu pengkhianatan seseorang kepada saudara muslim adalah apabila dia tahu kebaikan, ya, suatu urusan, dia malah memberi masukan untuk melakukan hal yang buruk, bukan yang baik ini. Padahal tahu umpamanya, seseorang bertanya bagaimana cara supaya saya lulus ujian umpamanya. Sebetulnya dia tahu, dia malah memberikan masukan yang membuat orang celaka. Nah, ini satu pengkhianatan sama muslim, nggak boleh kita. Ya, maka di sini akhirnya Ibnu Ziyad salah mengambil keputusan. Memaksa agar Husain tetap menghadap Ibnu Ziyad. Atas masukan siapa? Masukan yaitu Syamar Ibnu Dzil Jausan ini. Akibatnya Husain tetap juga ngotot, tidak mau. Nah, inilah sebab-sebab terjadinya pertempuran di situ. Dan orang-orang yang tadi ingin berjanji membela Husain, mereka tidak sedikit pun membela Husain. Nah, ini sebetulnya, ya, yang terjadi. Akhirnya ketika sampai kepada Husain berita itu, Husain pun menjawab, la wallahi la anzilu ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad abadan. Husain pun merasa harga dirinya, memiliki harga diri juga, dan dia berkata, aku tidak akan mau menghadap, tidak menerima apa yang diinginkan oleh Ubaidillah bin Ziyad sama sekali. Wa qala asbail ladzina ma'u antum fi hilmin min ta'ati. Kemudian kepada dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang bersamanya dia, ya, kalian bebas mau taat atau tidak kepada aku. Walakinnahum asarru ala musahabatihi wa muqatala ma'u hatta syahada. Tetapi keluarga-keluarga semuanya tadi, mereka tetap ingin bersamanya dan mereka siap untuk mati dalam membelahnya. Akhirnya Ibnu Ziyad mengambil keputusan ijra'an ihtirazian hina kharja lin-nakhila. Ustamala al-Kufa Amru bin Hurais. Kemudian dia sendiri pergi ke daerah itu, ya, ke daerah sebelah keluar menghadap Nakhila namanya. Kemudian dia tugaskan untuk menjaga di istananya Amru bin Hurais. Wadabatul jisr walam yatruk ahadan yajuzu. Kemudian ditutuplah tempat-tempat penyeberangan, ya. Ditutuplah jalan-jalan orang-orang yang ingin menyambut Husain oleh Ubaidillah bin Ziyad. Pada hari Jumat, tanggal 10 tahun 61 Hijriah, ya, Nazam al-Husain ashabahu wa azama al-qital. Husain telah mengatur pasukannya, ada orang bersamanya untuk berperang. Bersama Husain ada sekitar 32 orang, 32 orang berkuda lagi, pasukan berkudanya. Dan 40 yang tidak punya kuda. Ya. Kemudian diaturlah pasukan oleh Husain, ya, untuk melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad ini. Zuhair bin Al-Qain bagian penyerang kanan, wa Hubayb bin Madzahir penyerang kiri. Kemudian yang megang benderanya adalah Abbas bin Ali, saudaranya Husain sendiri namanya Abbas bin Ali. Wa ja'al al-buyut wara'a zuhurihim. Kemudian tenda-tendanya di belakang mereka. Wa amar Hasan bihatbi wa qasbi wa faja'alahu min wara'il buyut. Ya, anaknya dari Husain ini. Kemudian dia bakar wa khata ayatuhum min khalfihim. Kemudian tenda-tendanya yang mereka di belakang itu dibakar biar tidak datang penyerang dari belakang. Wa Umar bin Sa'ad faqad nazama jaishahu wa ja'ala amaimana. Kemudian akhirnya Umar bin Sa'ad mengatur pasukannya, ya. Di situ ada Hur bin Yazid juga tadi yang bergabung. Akhirnya, tetapi Hur bin Yazid ini tadi yang kita ketemu pasukan pertama yang bertemu dengan Husain tadi, Hur bin Yazid yang tadi sudah
mengharap akan Husain mencari jalur lain saja, dia pindah ke pasukan Husain yang pada awalnya dia adalah tentara Ubaidillah bin Ziyad, pasukan beliau. Dia pindah ke pasukan Husain, yaitu membawa pasukannya masuk ke dalam pasukan Husain, menjaga Husain, Hur bin Ziyad ini. Sehingga dia ya menghadapi pasukan yaitu Syamar Ziljausan ini. Ziljausan ikut malah di waktu itu berperang. Ya. Terjadilah pertempuran. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, pada awalnya Husain belum ikut secara fisik masuk ke dalam medan pertempuran. Ya, wa kana ashabu yudafi'un anhu. Tetapi kemudian ketika pasukannya semakin melemah, akhirnya dia ikut berperang. Wa kana yasman yudafi'una wa yakhsha kull fardin ayyaba'u bi qatlihi. Kemudian pasukan Umar bin Sa'ad pun mengelilingi Husain untuk menjaga biar Husain tidak terbunuh. Coba bayangkan ya, tadi kita sudah katakan di antara pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad adalah Hur bin Ziyad. Akhirnya dia tuh ikut bergabung ke tentaranya Husain, masuk ke pembela Husain. Kemudian pasukan Umar bin Sa'ad ini pun sebagiannya adalah menjaga Husain. Itu bayangkan ya, menjaga. Jadi sebetulnya tidak ada perencanaan untuk membunuh Husain itu sebelum habis, tidak. Ya, tetapi kan terjadi apa yang terjadi, akhirnya pasukannya juga, pasukan Umar bin Sa'ad juga menjaga Husain. Karena takut akan terbunuhnya. Uyabu biqatli wa tamannu ayastasalam, dan mereka menginginkan Husain itu menyerah. Walakin Husain radhiyallahu anhu lam yabdi syai'an minal luyunah. Tapi Husain tidak sedikit pun kendor atau mundur dari melawan. Balkan radhiyallahu anhu yuqatiluhum bisyaja'ah nadirah. Tetapi akhirnya Husain pun melawan dengan ya berani, dan kemudian izin khasya Syamar. Ketika itulah ya Syamar bin Ziljausan takut terjadinya infilad zimamul umur. Fasahabil jun wa amarum biqatlihi. Syamar Ziljausan yang tadi memberikan masukan yang buruk kepada Ubaidillah bin Ziyad ini, takut nanti pasukan-pasukan ini semakin berkurang dan berlari. Ya, mereka kan tidak mau, siapapun nggak mau menjadi langsung pembunuh Husain, nggak ada satupun yang mau menyerang Husain. Ya, takut, ya. Karena memuliakan Husain. Zimamul umur fasahabil jun. Dia berteriaklah Syamar bin Ziljausan ini, berteriak di pasukannya suruh membunuh Husain. Fa'amalu alaihi fatarabu Zur'a bin Syarik At-Tamimi, yang benar-benar melepaskan pedangnya kepada Husain itu namanya yaitu Zur'a bin Syarik At-Tamimi. Summa ta'anu Sinan bin Anas ya An-Nakhai wahtaraza rasahu wa qala anna alladhi qatalu Amru bin Battar Bagali. Inilah kisah terjadi pembunuhan saat itu, ya. Yaitu terbunuhnya Husain pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Baik. Ketika itu terbunuh bersama Husain sekitar 72 dari laki-laki dan juga min ashabi Umar, yaitu sekitar 88 orang. Ya, kalau dari pasukan Husain 72, kalau dari pasukan Umar bin Sa'ad ada 88 orang. Setelah selesai ya pertempuran itu, ya, kekacauan itu terjadi, maka Umar bin Sa'ad melarang siapapun untuk tidak boleh masuk mengganggu keluarga Husain dan anak-anaknya. Wala yataradha lahum ahadun min bisu'in, tidak boleh satupun mendekati, mengganggu apapun. Kemudian akhirnya ya semua anak-anak Husain yang masih hidup, keluarga-keluarga masih hidup, dikirim menghadap Abdullah bin Ziyad, termasuk kepala Husain yang dipenggal. Baik, ini hal yang terjadi. Ya. Famin auladi Ali bin Abi Thalib nafsuhu, diantaranya Ali qatalu ma'al Husain min Ali bin Thalib bin auladi Ali bin Abi Thalib. Ini saudara Ali bin Abi Thalib, yaitu Husain, Ja'far, ini dari saudara-saudaranya Abbas, Abu Bakar, Muhammad, Utsman, ini diantara anak-anak Ali bin Abi Thalib yang terbunuh bersama Husain, saudara-saudaranya. Kemudian diantara anak Husain yaitu Ali Al-Akbar, nama anak Husain Ali. Kemudian juga Ali Zainul, ini bukan Ali Zainul bin, li'annahu kana indahu Ali Asghar. Dan Abdullah anak Husain. Kemudian juga Abdullah Wal Qasim dan Abu Bakar. Ini dari anak-anak Ali pun ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar dan Utsman. Bahkan di anak Husain pun ada yang bernama
Abu Bakar ya, kita lihat ya. Ini membuktikan bahwa tidak ada sebetulnya kebencian dari Ahlul Bait terhadap para sahabat Nabi yang tersebut, khusus Abu Bakar dan Umar atau Utsman. Kemudian dari anak-anak Uqail, di antaranya ada nama anaknya Ja'far, Abdullah, dan Abdurrahman, dan Muslim bin Uqail wa qatal bi Kufa. Abdullah bin Muslim. Kemudian dari anak-anak Abdullah bin Ja'far, ini nama-nama korban yang terjadi dari keluarga Ahlul Bait. Baik. Ini kejadian yang terjadi saat itu, ya. Wa kana hunaka wafira'i hazat masyairah wa qad satara tarikh hadzal mawqif ya ashabiya likay yatabayyan lin-nasi anna fi kulli zamanin shakhsiyatun taqifu ili jawari rijal. Di sini ada beberapa peristiwa yang sangat mengagumkan terjadi bagaimana melihat ya keberanian Husain, kemudian juga kejujuran-kejujuran dari orang-orang yang bersama sebagian dari keluarganya dia. Ya. Di antara di sini fuqaha tanah an istiqdam syiddah wa qaswa ma'al Husain, itu antara mauqif Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Kenapa ini kita katakan? Apakah benar keluarga Al-Umayyah itu sangat memusuhi Al-Bait? Tidak. Kita sudah lihat tadi bagaimana Yazid berupaya bagaimana supaya Husain tidak disakiti. Kemudian Marwan bin Hakam. Kemudian sekarang ada namanya Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Dia sendiri menolak untuk tidak diperlakukan hal-hal yang kasar kepada Husain. Ya. Dia berkata, "Wallahi ma habu anna li ma tala'at alai syamsu wa gharabat anhu mimma lidunya wa malikiha wa anni qataltu Husainin subhanallah. Aqtul Husain an qala la ubayyi wallahi inni la adhunnu amran yuhasibu bidami Husain li khafifil mizan inda Allah yaumil qiyamah." Dia mengatakan, ya, aku tidak lebih baik bagiku daripada ikut membunuh Husain itu. Andai tawaran itu ya, yang artinya yang terbit di muka bumi ini matahari dan terbit matahari dari harta dunia ini dan kekuasaannya, ya wa inni qataltu Husainin subhanallah, aku qatal Husain an aqala la ubai wallahi inni la adhunu amran yuhasib bidami Husain li khafil mizan indallahi yaumil qiyamah. Wa hakadha yakiful Walid hadza mawqif ra'ib huwa amilul madin yauma idzin. Dia tidak mau sedikit pun dihisab. Ya, dia takut akan dihisab walau hanya setetes darah Husain pada hari kiamat katanya. Ya, dan inilah pandangan dari Walid bin Utbah bin Abi Sufyan waktu itu. Ya. Dan waktu itu dia juga sebagai gubernur Madinah, balqal Yazid dzalika fa yadi ila qatl halaki. Ya. Di sini dia lebih mengutamakan hancurnya dunia dan hilangnya kekuasaan daripada menghadapi Allah dengan membawa setetes darah Husain. Ini bayangkan, ini Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Nu'man bin Bashir, ini juga kita katakan tadi bagaimana dia juga lari ya dari peristiwa itu, tidak mau ikut sedikit pun. Ya. Ketika sampai kepadanya berita keluarnya Husain ke Kufa, kemudian tentang telah sampainya Muslim bin Uqail ke Kufa, ya, untuk mengambil bayat, fa'aqama yakhtubun nas. Dia malah mengadakan apel umum, mengambil orang, berpidato secara umum di tengah masyarakat Kufa itu dan memperingatkan mereka tentang bahaya khurus alal imam, tentang bahaya melawan penguasa, warhabuhum minas sa'i fil fitnah, dan memperingatkan pada mereka jangan sampai terjadi fitnah. Ya, wa dzakara bima jara 'alal 'am wa khassa min kharabi damar. Dia memperingatkan bahaya dari sebuah peperangan itu akan menghabiskan berbagai perkara kemerusakan berbagai hal yang ada, ya, kehancuran akan menuju kehancuran. Kemudian ya, dan dia berjanji walai yuqtatil ahadan lam yuqatilhu, dan dia berjanji saya tidak akan pernah melakukan semacam pembunuhan terhadap seorang, peperangan melawan dengan peperangan siapa yang tidak ya, kecuali apabila dia sendiri yang mulai perang. Walakin syaddada fi nihayatil khutbah, dan dia di akhir ceramahnya dari akhir pidato menekan walakinnakum in abdaitum safhatakum li, kalian jika membuktikan keingkaran kalian kepadaku, wa nakastum bai'atakum, dan kalian mencabut bai'at kalian, wa khalaftum imamakum, dan kalian menentang penguasa kalian, fa la ilaha ghairu, demi Allah la adribanna bi sayfi ma sabata qa'iman bi yadi, aku akan membela, aku akan menghadapi orang-orang yang melakukan penentangan terhadap penguasa walaupun dengan pedang dengan pedangku selama aku bisa memegang pegangan pedang itu. Kemudian mungkin Hur bin Yazid tadi, Hur bin Yazid sudah jelas bagaimana dia membelot untuk membela Husain, ya.
Kemudian banyak sekali sebetulnya mauqif-mauqif yang lain di sini. Bagaimana pandangan Yazid terhadap terbunuhnya Husain? Nah, ini Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini yang perlu juga kita jelaskan. Ketika Ubaidah bin Ziyad memberitahu tentang terbunuhnya Husain kepada Yazid bin Muawiyah, ya, telah sampai hal itu, Yazid bin Muawiyah menangis dan dia berkata, "Kuntu arda min ta'atikum ay ahli Iraq." Ya. Aku berharap dari kesetiaan kalian wahai ahli Iraq biduni qatl Husain. Ya, tanpa harus, jadi aku bisa memberikan kepada kalian apapun yang kalian harapkan wahai penduduk Irak, maksudnya penduduk Kufah, tanpa harus terbunuhnya Husain. Ini pandangan Yazid tadi. Kadzalika akibatul baghi wal uquba la'anallahu ibnu Marjana. Kemudian dia melaknat pembunuh Husain, itu disebut Ibnu Marjana, ya. Wa qad wajadahu ba'idar rahmi minhu. Amma wallahi law anni sahibuhu la'afautu anhu. Seandainya akulah yang berhadapan dengan Husain, aku akan memaafkannya. Ya, farahimallahu Husain, semoga Allah merahmati Husain. Dan dari riwayat lain juga mengatakan, law kuntu sahibuhu thumma aqdir ala daf'i qatl anhu, seandainya aku yang berada di saat itu di tempat kejadian, aku akan membela Husain illa bi ba'dhi umri la ahbabtu an adfa'u anhu, ataupun aku harus memberikan sebagian dari umurku, aku akan berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Yazid tidak menerima sedikit pun terbunuhnya Husain dan dia kecewa. Cuman salah satu hal yang menjadi catatan bagi Yazid oleh para ulama kita adalah Yazid tidak memberikan ketegasan yang sepantasnya kepada para pembunuh Husain itu. Ini diantara hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian Yazid menyuruh semua anak-anak Husain untuk dibawa menghadapnya. Kemudian dia beri sekitar 10.000 dirham, ya. Wa min huna ya'lam anna Ibnu Ziyad lam yahmil al-Husain bi syaklin mu'lim. Di sini menunjukkan ketika Waja'a rada Yazid ala Ibn Ziyad ya'muru bi irsal asari ilaihi wa badara Zakwan bin Abu Khalid fa'atahum 10,000. Ini di sini Yazid bin Muawiyah menyuruh Ibn Ziyad untuk membawa semua keluarga Husain untuk ke Syam. Ya, kemudian juga dari Ibnu Ziyad memberi sekitar 1.000 dirham, ya, 1.000 dirham untuk kebutuhan dalam perjalanan kepada anak-anak Husain. Dari sini kelihatan bahwa Ibnu Ziyad tidak memperlakukan hal-hal yang buruk terhadap keluarga Husain, ya. Qad marra ma'ana kaifa anna Ziyad qad amara bi asari bi manzil wa ajra alaihim rizqu wa nafaqa wa kasahum. Kemudian juga disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa selama di istana Ibnu Ziyad itu disediakan ruang khusus, tempat khusus untuk keluarga Husain, dan mereka diberi makan, pakaian oleh Ibnu Ziyad. Kemudian dikirim ke sampai terkala anak-anak Husain sampai kepada Yazid, ya berkatalah Fatimah binti Husain kepada Yazid, ya Yazid, abanatu Rasulullah SAW sibaya qala baraha'il kiram. Ketika itu Fatimah binti Husain bertanya kepada Yazid, apakah kami ini dianggap tawanan perang gitu ya? Ya Husain, enggak. Kali ini adalah orang yang merdeka dan mulia, karair karim. Adkhili ala banati ammiki tajidinihinna qad fa'alna ma fa'alti. Kemudian Husain berkata, masuklah ke dalam rumah anak-anak paman kalian, anak pamanmu sendiri itu. Maka Fatimah berkata, ilaihinna fama wajadtu fihinna Sofyaniyah illa multazimatan tabki. Fatimah binti Husain menyebutkan ketika dia masuk ke dalam rumah Yazid, ke dalam ruangan di situ adalah anak-anak Yazid, keluarga daripada Bani Umayyah. Fatimah binti Husain menyebutkan dia mendapatkan anak wanita-wanita dari turunan Abi Sufyan ini, yaitu sedang menangis dan menutup muka mereka sedang menangis. Wa inna badakhala Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga Ali bin Husain. Ada anaknya sini Fatimah bin Husain, ada Ali bin Husain. Berkata kepada Yazid,
Inna abaka qata'a rahmi wa zalamani fa sana Allah bihi ma ra'ait. Yazid berkata kepada Ali ibnu Husain, sungguhnya ayahmu telah memutuskan hubungan silaturahim dengan aku, ya, telah menzalimiku, maka Allah, ya, menjadikan peristiwa ini sebagai apa yang telah terjadi. Wa kana Ali bin Husain fi marqatil Karbala lam yashtarik bisababi marad. Sebetulnya Ali bin Husain ini ikut waktu perang Karbala itu, tapi dia sakit dan tidak ikut, ya. Kemudian, ya, ketika dibawa Ibnu Ziyad dan semua wanitanya, ma faradda Ali bin Husain. Dan ketika itu, ketika Yazid bin Umayyah berkata kepada Ali bin Husain ungkapan demikian, Ali bin Husain membacakan ayat yang berbunyi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabra'aha inna dzalika Allah yasir. Dia hanya mengatakan ini adalah musibah yang sudah ditakdirkan Allah sebelum diciptakan langit dan bumi, ya. Inilah jawaban dari Ali ibn Husain, anak dari Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Yazid memerintahkan anaknya Khalid, ya, untuk menyayangi Ali bin Husain, ya. Kemudian Khalid ini tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada Ali bin Husain ini. Faqala Yazid qul lahu wa ma asabakum min musibatin fabimaa kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Kemudian dia disuruh membacakan ayat ini oleh Yazid kepada kepada Ali bin Husain. Ya, tidaklah apa yang menimpa kalian dari musibah kecuali itu adalah akibat dari perbuatan kalian, dan Allah telah maafkan dari kebanyakan dari kesalahan kalian. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa Yazid bin Muawiyah memperlakukan keluarga Husain dengan tidak baik dan segala macam, sebenarnya disebutkan dari kitab Syiah. Maka ini ada kebohongan yang nyata, karena tidak ada dalam sanad yang sahih bahwa Yazid bin Muawiyah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada keluarga Husain radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian setelah itu Yazid mengirim anak-anak Husain ke Madinah, ya. Dan juga daripada budak-budak mereka Bani Hashim mewali Bani Abu Talib, wa ada Anwas salal mawali Amr Yazid bin Sa'il Husain. Setelah dipanggil, ya, budak-budak dari Bani Hashim ataupun pembantu-pembantu mereka untuk mengiringi keluarga Husain kembali ke Madinah. Kemudian Yazid Muawiyah memberikan berbagai kebutuhan dari keluarga Husain untuk kembali ke Madinah, ya. Wa atahunna kullama talabna hatta lam yada lahum hajatan bil mani illa amara biha. Sehingga Yazid memberikan segala kebutuhan-kebutuhan mereka yang akan mereka butuhkan di Madinah. Kemudian Yazid menyuruh Nu'man bin Bashir, ya, untuk bitajhizihim, mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka itu. Wa qabla yughadiru qala Yazid Ali bin Husain, sebelum keluarga Husain bin Ali ini, keluarganya kembali ke Madinah, tadi sudah kita siapkan, dia dipersiapkan oleh Yazid segala kebutuhan-kebutuhan mereka dengan memerintahkan Nu'man bin Bashir. Kemudian sebelum berpisah, ya, Yazid berkata kepada Ali bin Husain, inni ahbabtu an tuqima indana fasalli rahimaka wa ta'rifa laka haqqaka fa'altu. Ya. Ini disebutkan di sini, jika engkau ingin antuqima indana, jika engkau ingin untuk tinggal bersama kami, ya, dan engkau menjalin hubungan silaturahimnya kita, ya, dan wa ta'rifu laka haqqaka, dan engkau mengetahui bagaimana hakmu terhadap kami, hak kamu di atas kami, gitu maksudnya, hak kamu yang harus kami penuhi. Fa'altu, aku akan lakukan, kata Yazid. Walakin Ali bin Husain ikhtara ruju' ila Madinah, tapi anak dari Husain ini, Ali bin Husain, memilih untuk ikut ke Madinah bersama rombongan dari anak-anak Husain yang lainnya. Kemudian wa akrama abna al-Husain wa khayyarahum bainal maqam indahu wa zawab ila Madinah fakhtara ruju' ila Madinah. Di sini jelaskan di mana Yazid bin Muawiyah pertamanya sebetulnya menawarkan kepada keluarga Husain yang masih hidup dibawa ke Syam itu untuk tinggal di Syam, tetapi mereka lebih memilih untuk pilih ke Madinah. Baik. Kemudian ketika dia
berpisah dengan anak-anak Ali, Husain bin Ali ini, kembali dia melaknat pembunuh Husain, yaitu Ibnu Marjana, wa malailu anni sahibu mas'alni khislatan, seandainya akulah yang berhadapan dengan Husain saat itu, aku tidak diminta oleh dia satu pun keinginannya kecuali aku akan beri kepadanya. Wala dafa'tu anhu hatfa anhu bikulli mastata'tu. Aku akan berusaha menjaganya dari segala keburukan yang akan menimpanya sesuai dengan kemampuanku. Walau la bihalaki ba'din waladi walakin Allah, walau sekalipun seandainya kata Yazid harus mengorbankan sebagian daripada anakku, tapi Allah telah memutuskan apa yang telah ditakdirkannya, ya. Kemudian dia berpesan kepada Ali bin Husain ini, katib ini bikulli hajatin takunu laka. Beritahu aku segala kebutuhanmu nanti, ya. Jika engkau butuh apa-apa di Madinah, beritahu aku, kata Yazid bin Muawiyah. Kata Yazid Muawiyah kepada Ali bin Husain. Kemudian Yazid menyuruh untuk menemani anak-anak Husain ini, yaitu mawali Bani Sufyan. Ini dari berbagai budak-budak yang hamba sahaya dari keluarga Abi Sufyan, itu disuruh menemani. Wa kana adluhum salasina farisan. Jumlah mereka sekitar 30 pasukan berkuda yang mengawal mengantar mereka ke Madinah. Ya. Kemudian setiap dia memerintahkan orang-orang yang mengawal mereka itu, ya, ayanzilu haitsu sya'u wa ma, jadi harus kalau mereka capek berhenti dimanapun mereka ingin berhenti, ya, kapan mereka ingin untuk istirahat, ya. Kemudian juga bersama mereka ada Mahraz bin Haris Qalbi dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lainnya dan para tabi'in yang lainnya, ya. Kemudian berkata Ibnu Katsir, ya, fi Yazid wa akrama al-baitil Husain wa radda alaihim jami'a ma faqada lahum wa ad'afahu. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir tentang Yazid Muawiyah ketika bagaimana dia melayani keluarga Husain yang masih hidup. Kata Ibnu Katsir adalah bahwa Yazid memuliakan keluarga Husain dan mengganti semua apa-apa yang mereka kehilangannya, ya, dan menambah gitu. Apa semua yang mereka kehilangan, harta benda mereka, dan diganti oleh Yazid dan bahkan ditambah. Waraddahum ilal Madinah fi mahamilin, dan itu mereka dikembalikan ke Madinah dengan banyak membawa sekali kebutuhan-kebutuhan mereka, ya. Waqad naha ahluhu alal Husain, ya. Sehingga kejadian yang sebenarnya apa yang kita lihat sesuai dengan dijelaskan para ulama kita, bahwa setelah syahidnya Husain, kemudian anak-anaknya dibawa ke Syam, kemudian anak-anaknya dikembalikan ke Madinah oleh Yazid dengan segala kebutuhan-kebutuhan mereka dan diperlakukan dengan sebaik mungkin oleh Yazid, demikian pula Ibnu Ziyad tadi. Nah, ini kita lihat bahwa sebetulnya meskipun terjadi perselisihan-perselisihan itu, tetapi mereka juga tidak menampakkan permusuhan mereka berkepanjangan. Ini, ya, kita lihat Ibnu Ziyad pun marah kepada Husain, tetapi dia tidak menyiksa, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada keluarga Husain. Kemudian juga kita lihat tadi kisah antara Hur bin Ziyad ini. Ya, tadi juga sholat berjamaah segala macam. Jadi di satu sisi mereka menampakkan persaudaraan Islamnya, tapi kadang perbedaan kondisi yang politik yang membuat mereka terjerumus ke dalam sebuah peristiwa ini, ya, membuat mereka terjadi korban di dalam peristiwa itu. Tapi satu hikmah dalam perjalanan ini adalah, pertama adalah yang sudah kita ingatkan kembali, bahwa kadang-kadang ada orang yang berpotensi untuk mengadu domba, untuk terjadinya sebuah permusuhan, sebenarnya yang dilakukan oleh rakyat Kufah ini. Kemudian juga tadi kita sudah sebutkan faedahnya, bahwa betapa Ibnu Ziyad sudah memberikan permintaan Husain untuk menemui Yazid ke Syam, menghadap Yazid secara langsung, tapi karena ulah dari keputusan atau masukan dari salah seorang tentaranya yang memiliki pemikiran yang kurang baik ini, menyebabkan terjadilah peristiwa-peristiwa apa yang telah terjadi itu. Ya, semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil ibrahnya, bahwa kita ingin menjelaskan saja bahwa apakah ada keterlibatan Yazid, Bani Umayyah, apakah benar-benar direncanakan, apakah ada keinginan untuk membunuh Husain segala macam, ini yang ingin kita gambarkan, biar kita dapat mengenal sejarah ini dengan tepat dan tidak menzalimi siapapun di antara orang-orang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya, itu adalah peristiwa yang telah berlalu, mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun untuk mereka. Segala kejadian-kejadian itu hanya dapat kita ambil ibrahnya,
betapa salah satu pelajaran penting juga adalah melakukan pemberontakan terhadap sebuah penguasa yang sudah tegak, kekuatan apa namanya itu, kepemerintahan yang resmi, itu fitnah tetap membawa fitnah yang buruk bagi umat. Ini yang selalu diingatkan oleh para ulama-ulama Sunnah wal Jamaah, diharamkannya memberontak, diharamkannya mengkudeta, diharamkannya melakukan upaya-upaya untuk mencebelah sebuah kekuasaan, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil pelajarannya. Insyaallah pada pelajaran yang akan datang mungkin akan kita lanjutkan sedikit lagi pada peristiwa ini. Mungkin di mana dikuburkan kepala Husain? Karena ini akan kita bahas insyaallah dalam sebuah pembahasan. Syaikhul Islam Taimiyah menulis itu Ar-Ra'sul Husain, karena ada mengatakan bahwa Husain dikuburkan di mana, di Qahira, sehingga sekarang ada namanya Al-Husainiyah di daerah Qahira dekat Al-Azhar. Atau ada pula yang mengatakan bahwa kepalanya dibawa kepada Yazid, ada pula yang mengatakan bahwa dia dikubur di Madinah. Insyaallah pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana, di mana dikubur jasad Husain dan di mana kepala yang dikuburkan, dan bagaimana dengan penisbaan kuburan-kuburan yang dikatakan sebagai kuburan Husain itu benar atau tidak. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu membatasi kita, ya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab.